Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini di IELTS Intensive English Learning by Indonesia Juara. Pada materi ke-6 ini kita akan belajar atau kita akan mendiskusikan tentang conversation in a restaurant. Oh ya, karena mulai dari pembelajaran ke-6 ini, selain kita belajar tentang topik ya, topik conversation atau topik-topik yang lainnya, kita akan belajar juga tentang sentence or tenses yang terkandung dalam materi kali ini ya. Oke, baik, kita mulai. Conversation in the restaurant. Nah, ini ada praise ya, sebelah sini berarti ya. Ya, ada praise, phrase yang sangat umum digunakan ketika berada di restoran. Yang pertama adalah I'll have, atau itu adalah singkatan dari I will have, I'll have. Kemudian ada starter, main course, dish, here you are, and for here or to go. Pasti sudah familiar ya dengan kata-kata atau terjemahan kata-kata dari yang ada di sebelah kanan ini. Pertama yaitu I'll have atau I have. Nah, itu artinya adalah apa coba? Ya, betul sekali. Artinya adalah saya mau atau saya pesan atau apa yang kita inginkan ya. Kalau makna aslinya kan adalah I will have atau I will have, saya akan sudah ya. Nah, ini dia sentence yang akan kita pelajari. Kemudian starter, memulai. Starter adalah kata lain dari appetizer, yaitu oke, betul sekali, makanan pembuka ya. Kemudian main course, udah tahu pasti ya, adalah makanan utama, menu utama ya. Bukan main course adalah kursus atau pelajaran utama, bukan ya. Dan selanjutnya adalah dish. Nah, kenapa dish ini kita pelajari atau saya sampaikan? Karena dish ini artinya adalah biasanya yang kita tahu adalah perabotan ya, atau piring, mangkok, itu dish. Kalau misalnya kita tahu mencuci piring, bahasa ini biasanya washing the dishes ya. Jadi dish itu adalah piring dan sebagainya. Tapi dish juga bisa diartikan adalah menu atau hidangannya dish. Jadi dish mempunyai dua makna dan dua-duanya adalah kata benda, noun ya. Oke, biasanya kalau misalnya satu kata mempunyai dua makna itu biasanya berubah kata benda dan kata kerja. Contohnya seperti water. Water biasanya artinya adalah air, dan kalau misalnya jadi kata kerja berarti artinya adalah menyiram. Ya. Oke, next, here you are. Nah, here you are adalah ini dia. Biasanya kalau saya sampaikan ke murid-murid, biasanya kalau here you are adalah bahasa Indonesia cuma 3 huruf saja, N-I-H, nih. Here you are, nih. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke, lanjut, yaitu for here or to go. Artinya apa? Ya, betul sekali, mau makan di sini atau bawa pulang ya, seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya dine in and take away biasanya. Tapi kalau misalnya orang luar itu, kalau di restoran apalagi kayak makanan cepat saji ya, itu biasanya langsung aja for here or to go. Bisa jawab for here atau kita jawabnya to go. Ya, jawabnya cuma situ saja, simple sekali ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh percakapannya. Mohon maaf, I'm sorry. Oke, example conversation. Nah, ini ada waiter and Freddy. Ya, oke. Saya bacakan aja langsung ya semuanya ya. Oke. Sip. Hello, how can I help you? Hello, I would like a table for 2 please. I would like itu bisa digabung atau disebutnya dengan linking word. Jadi bisa disampaikan seperti I'd like
Ya, I'd like a table for two please. Jadi bisa I'd like atau I would like. Oke, bisa seperti itu ya. Oke, and then okay, here is table for two. Could you give us the menu, please? Yes, of course. Here you are. Can I get anything to drink? Nah, ini I'll have, I will have ya. I'll have a lemonade. Ya, saya mau. Berarti I'll have, saya mau artinya. I'll have a lemonade. And then, okay, I'll be right back. Nah, ceritanya udah bawa tuh lemonade-nya ya. And then, are you ready to order? Yes, we are. For starter, I'd like the vegetable soup. For the main course, I'd like the grilled fish. Nah, ini tadi ada bilang I'll have, kemudian ada I'd like. Ya, jadi artinya sama-sama aja. Artinya saya mau, ya. Oke. Sebentar. Kemudian excellent. I'll be right back. Did you enjoy your meal? Ceritanya ini udah selesai makannya ya. Did you enjoy your meal? Jadi pakainya did karena makna lampau ya. Yes, it was. Dia bilangnya itu. Yes, it was. Oke, it was. Ya, jadi bukan it is tapi it was karena pertanyaannya did ya. Oke, jadi kontekstual ya, kontekstual sekali gitu ya. Kalau misalnya menanyakan simple past, jawabnya jadi simple past lagi. Oke. Ulangi lagi ya. Yes, it was wonderful. Thank you. Nanyain lagi waiternya. Would you like something for dessert? Nah, ini dessert. Dessert. Jadi penekanannya di dessert ya. Dessert. Oke. Beda dengan yang S-nya satu yang artinya adalah gurun, dessert. Ya, dessert. Nah, tidak ada penekanan, tapi dessert itu adalah makanan penutup, ya. Oke, jadi kalau misalnya mana dessertnya, dessert. Nah, jangan dessert nanti gurun pasirnya mana. Oke. For dessert, I'll have ice cream, please. Okay. Can I bring you anything else? No, thank you. Just the bill. Okay, I'll be right back. It costs 215 rupiah. Oh, sorry. 215,000 rupiah. Ya, okay, 215,000 rupiah. Here you are. Thank you. You're welcome. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa ini ada warna-warna biru dan kuning yang seperti di sebelumnya? Ada biru, ada kuning ya. Oke, jadi yang kuning ini menandakan adalah model, tapi kita tidak akan bahas tentang model. Jadi model itu pasti diikuti oleh verb 1 ya. Yang artinya adalah I'd like to misalnya tadi ya. Jadi artinya macam-macam tidak sesuai. Maksudnya tidak tetap ya. Kayak misalnya I'll have gitu. Kemudian I'd like to, saya mau, could you, dapatkah kamu, kemudian ada can I. Jadi nanti bisa ada pembahasan khusus tentang model dan arti-artinya dan penggunaannya tentunya. Oke. Yang akan kita bahas adalah di sini I will. Nah, kalau kita bicara tentang I will atau I'll yang di biru-biru itu, I'll be right back. Nah, itu adalah akan. Akan di sini adalah kita akan membahas tentang tenses yang terkandung dalam conversation ini, yaitu simple future tense. Ya, future tense sebenarnya. Oke, jadi di future tense ini ada 4 ya tentunya. Yang pertama adalah simple future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Oke, bilangnya perfect or perfect.
up to you. Ya, ada US dan British ya seperti biasa. Perfect and perfect. Yang enggak, silahkan aja. Oke, and then, nah langsung saja contohnya. Oh ya, sebelum contohnya jangan contoh dulu ya, balik lagi. Oke, kita sampaikan dulu ya maknain bahasa Indonesia supaya lebih tahu lagi. Simple future kita kategorikan adalah akan, ya akan seperti biasa. Kemudian ada simple future continuous. Simple future continuous kita sampaikan akan sedang, ya. Kemudian future perfect atau future perfect itu adalah akan sudah. Nah, yang terakhir adalah future perfect continuous, itu akan masih. Kenapa masih? Sudah dikerjakan tapi masih berlangsung juga. Jadi saya sebutkan akan masih. Jadi untuk membedakan saja ini Maya. Nah, kalau yang pertama tadi akan, dua akan sedang, ketiga akan sudah, dan yang keempat adalah akan masih. Oke. Contoh yang pertama adalah simple future. Gampang ya. Ini cuma akan saja. I will go to Jakarta next week. Ya. Berarti akan, benar-benar akan gitu ya. Akan nanti minggu depan. I will go to Jakarta last week. I will go to Jakarta next week. Ya. Oke. Next. Simple future continuous. Simple future continuous tadi akan sedang ya. I will be playing futsal at 4 p.m. ya. Jadi mengatakan bahwa akan sedang nanti jam 4 itu benar-benar sedang bermain ya, sedang bermain futsal gitu. Jadi sampaikan I will be playing futsal 4 p.m. Oke, 4 p.m. Next. Nah, future perfect akan sudah. Nah, I will be finished my duty by tomorrow. Saya akan sudah menyelesaikan pekerjaan saya besok. Perkara sekarang lagi dikerjakan atau nanti dikerjakan tidak tahu, yang pasti besok sudah beres. Nah, itu ya. Jadi akan sudah. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu I will have been. Nah, ini jadi been karena bukan kata kerja ya. Selanjutnya adalah nama tempat, in Jakarta. I will have been in Jakarta by tomorrow. Jadi saya akan sudah ada di Jakarta besok gitu ya. Sudah benar-benar sudah selesai di Jakartanya. I will have been in Jakarta by tomorrow. Jadi besok masih di Jakarta nggak? Ayo. Ya, berarti udah enggak, karena udah di Jakartanya selesai. I will have been in Jakarta by tomorrow. Jadi udah mau pindah lagi kemana, ke kota mana atau pulang lagi ke sini. I will have been in Jakarta. Jadi udah selesai di Jakartanya. Oke, next. Nah, ini yang agak tricky ya. Tadi apa? Akan masih. Oke, trickynya kenapa? Karena mirip-mirip yang kedua, yang masih dikerjakan juga gitu ya. Tapi ini ada periodenya atau ada yang sudah melakukan beberapa, kemudian masih berlanjut gitu. Nah, contohnya ini ya. In October, I will have been working in this company for 1 year. Nah, jadi in bahasa Indonesia secara arti ini ya arti terjemah letterlock lah, maksudnya sesuai banget, berarti pada Oktober saya akan masih bekerja di perusahaan ini untuk 1 tahun ya. Akan masih, saya akan, sudah, dan masih. Panjang ya. Intinya mah pada bulan Oktober saya sudah bekerja di perusahaan ini untuk 1 tahun, tapi masih gitu. Nah, supaya untuk membedakan dengan yang sebelumnya, kalau misalnya artinya sama nih, artinya sama. Kalau misalnya tadi in October I will have work
I will have work. Ya, bekerja in this company for 1 year. In October, I will have work. Ya. Jadi pada bulan Oktober saya sudah bekerja di perusahaan ini selama setahun. Ya. Jadi udah selesai bekerjanya. Tapi kalau misalnya pakai future perfect continuous, I will have been working. Jadi sudah bekerja. Artinya kalau di bahasa Indonesia sama, saya pada bulan Oktober saya sudah bekerja di perusahaan ini 1 tahun. Tapi kalau masanya pakai I will have been working, berarti dia masih bekerja untuk bulan November dan Desember dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pakai I will have work, itu dia hanya bekerja cukup sampai bulan Oktober saja. Nah, begitu ya, makanya saya sebutkan masih gitu ya. Jadi saya pada bulan Oktober saya masih bekerja di perusahaan ini selama setahun gitu. Maksudnya udah setahun dan masih bekerja. Begitu. Oke deh, dicoba ya. Memang agak tricky nih yang bagian 3 ini. Apa bedanya dengan yang bagian 2 yang sedang gitu ya, yang sedang dikerjakan, kan masih sedang juga. Tapi kalau yang sedang itu tidak ada periode waktu yang ada sudahnya. Tapi dia memang sedang bekerja. Nah, kita contohnya ya. I will have I will be working in this company. Saya akan sedang bekerja ya, bekerja aja gitu. Tapi tidak ada periode waktu yang sudah dilaluinya. Oke. Next. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita apa ya? Contoh atau misalnya latihan ya. Saya akan berada di rumah pada pukul 5 sore. Gampang ini, biasa aja. Ya, betul sekali. I will be in the house at I will be in the house at 5 p.m. Ya, at 5 p.m. Will be. Jadi ini bentuk pertama, kedua ya, yang sudah ada di sana. Kedua berarti sedang sudah ada, berada di rumah ya. I will be in the house at 5 p.m. Okay. Next. Saya nanti masih membaca ketika kamu datang. Ya, ini tricky ya, yang tadi yang apabila tadi banyak ya salah salah slip of the tongue, atau misalnya tadi saya salah menyebutkan begitu. Oke. Intinya kita terus belajar bahasa Inggris ya, dari manapun sumbernya kita terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.